Selamat pagi bagi kita semua. Apa kabar kalian? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Tuhan Yesus selalu beserta dengan kita. Pada pagi hari ini kita akan belajar agama. Kalian sudah kelas 6, tentunya kita akan mempelajari bagaimana penyertaan Allah di dalam kehidupan kalian, kehidupan kita semua. Pada bab 1 ini kita akan belajar tentang ibadah dalam perjanjian lama. Namun sebelumnya, siapkan Alkitabmu di sebelahmu, kemudian kita akan berdoa. Kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami mau belajar tentang ibadah di perjanjian lama pada bab 1 agama ini. Berkati kami Bapa, anak-anak kami boleh mengerti, boleh menjadi berkat bagi kami, kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Baik anak-anak, tentunya kita masih belajar secara online, namun demikian kita tetap harus secara serius belajar. Kita buka buku kita di bab 1, ibadah dalam perjanjian lama. Apa yang dimaksud dengan perjanjian lama? Perjanjian lama itu adalah ketika Yesus belum lahir ke dunia ini. Mulai dari penciptaan Adam dan Hawa sampai dengan Yesus lahir ke dunia ini, itu disebut dengan perjanjian lama. Namun bagaimana mereka beribadah pada zaman dahulu? Ciri utamanya adalah mereka mempersembahkan korban syukur, baik itu melalui hewan domba, burung, sapi, dan sebagainya. Terutama yang dipersembahkan adalah hewan yang tidak cacat atau tidak bercela. Kemudian ada beberapa bentuk korban persembahan. Kita lihat kurban persembahan Kain dan Habel. Kain mempersembahkan hasil tanamannya kepada Tuhan, sedangkan Habel mempersembahkan domba yang terbaik. Yang disuruh Tuhan adalah hewan, bukan tanaman. Sehingga yang diterima pada waktu itu adalah persembahan dari Habel. Kemudian yang kedua, Abraham mempersembahkan anaknya Ishak. Imannya teruji. Iman Abraham begitu kuat sehingga ia mau mempersembahkan anaknya Ishak. Tetapi karena Tuhan melihat imannya kuat, maka Tuhan menggantikan Ishak dengan domba. Kemudian yang ketiga, Yakub mempersembahkan kurban. Pada waktu dia di gunung, dia mempersembahkan lembu, kambing, tetapi dengan catatan tidak cacat atau tidak bercela. Selanjutnya, Tuhan memberikan 2 loh batu pada waktu perjalanan bangsa Israel dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Maka di Gunung Sinai Tuhan memberikan 2 loh batu kepada Nabi Musa yang berisikan 10 hukum. Kemudian pemimpin ibadah dalam perjanjian lama, yaitu yang melayani kurban itu adalah imam. Imam ini bertugas di dalam Ka'bah melayani. Dia yang menjadi perantara antara manusia dengan Tuhan. Selanjutnya, musik di dalam perjanjian lama. Di dalam kitab Kejadian 4 ayat 21, musik yang pertama kali untuk memuji Tuhan yang digunakan adalah kecapi dan suling. Selanjutnya, doa. Doa itu adalah alat komunikasi manusia dengan siapa? Dengan Tuhan. Terus di dalam kitab perjanjian lama juga ada namanya kitab Taurat atau kitab Torah, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Jadi 5 kitab itu disebut dengan kitab Torah atau kitab Taurat. Terus di dalam Ulangan 10 ayat 12 sampai 13, perintah Allah agar manusia beribadah dengan segenap hati. Nah, anak-anakku sekalian, kalian boleh baca di rumah pelajaran bab 1 ibadah dalam perjanjian lama. Jadi, tugas kalian setelah menyaksikan video ini, baca Kejadian 4 ayat 1 sampai 16, kemudian kalian menjawab pertanyaan di buku paket halaman 4 di buku tulis saja. Oke, terima kasih anak-anak. Untuk menutup video kita ini, kita sama-sama berdoa.
Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami sudah belajar sedikit mengenai firman-Mu dari buku pelajaran agama bab 1. Bagaimana ibadah di perjanjian lama. Berkati kami ya Bapa, sehingga kami boleh mengerti, anak-anak kami boleh mengerti, kami boleh semakin dekat kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.